Islam? Siapa nama Abu Jahal? Siapa? Siapa? Siapa nama Abu Jahal? Abu Jahal itu namanya adalah Amr bin Hisham. Umar. Kalimat Umar itu yang bisa biasanya kalimat Umar itu biasanya selain Umar bin Khattab harus ditambah huruf waw di belakangnya. Huruf ain, mim, ra, waw. Biasanya selain Umar bin Khattab untuk membezakan mana Umar bin Khattab mana Umar yang lain. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, Ya Allah muliakan Islam dengan salah satu Umar bin Ahadil Umarain. Ya Allah muliakan Islam ini dengan salah satu Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Dan Allah memuliakan Islam dengan Umar bin Khattab. Kemudian Allah menghinakan Amr bin Hisham. Amr bin Hisham itu umat Islam namanya panggilannya adalah Abul Hakam. Abul Hakam itu artinya ada orang yang paling bijaksana hakim. Karena Abu Jahal itu adalah manusia yang paling cerdas. Abu Jahal itu umat Islam adalah manusia yang paling cerdas. Karena tingkat kecerdasannya yang paling tinggi, maka dia dinamakan dengan Al-Hakam. Abul Hakam. Setiap ada masalah, kemudian orang datang kepada dirinya, maka masalah selesai dan semua mereka merasa puas. Maka dinamakan dengan Abul Hakam. Kemudian di kala Islam datang, dan salah satu alasan dia tidak menerima Islam hanya satu saja, karena sombong kalah bersaing. Itu saja alasannya, tak ada alasan yang lain. Abul Hakam atau Amr bin Hisham tidak mau menerima agama Islam. Alasannya hanya satu, sombong dan kalah bersaing dengan Nabi. Dia merasa Nabi itu adalah saingannya, sehingga dia tidak pernah mau menerima dakwah Nabi. Maka dengan itu pula di antara namanya adalah Abu Jahal, induk daripada kebodohan, orang yang paling bodoh. Padahal dia adalah orang yang paling pintar, cerdas, tahu. Dia tahu Islam itu benar, dia tahu Nabi itu adalah Rasulullah, dia tahu semuanya, dia tahu mukjizat, dia tahu. Tapi karena kesombongan, karena keangkuhan, karena merasa bersaing, pada akhirnya dia tidak akan pernah menerima dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dikala Allah mengatakan alaiha tis'ata asyar, bahwa di neraka Saqar itu ada 19 malaikat. Apa kata Abu Jahal? Abu Jahal mengatakan kalau 19 malaikat, karena dia mengolok-olokkan neraka Allah Azza wa Jalla. Dan kita harus tahu yang bisa masalah neraka tidak boleh ada kaum muslimin yang mempermainkannya. Itu harus ingat baik-baik. Jangan pernah bermain-main dengan neraka Allah Azza wa Jalla. Orang yang bermain-main dengan api neraka Allah Azza wa Jalla, maka dia akan dicampakkan dalam dengan neraka, karena istihza namanya. Salah satu yang mempermainkan neraka itu adalah Abu Jahal. Allah mengatakan alaiha tis'ata asyar. Di neraka Saqar itu jumlah malaikatnya hanya 19. Hanya 19. Apa kata Abu Jahal? Kalau jumlahnya 19, berarti nanti kita gebukin sama-sama. Kita gebukin, kita pukul sama-sama, kita tangkap. Itu perkataan Abu Jahal. Apa kata Nabi SAW? Jangankan 19, kalau sekiranya di neraka Saqar itu hanya satu malaikat saja, maka dia bisa menghancurkan semua orang yang ada di dunia. Apalagi 19, apalagi jumlah yang kita tidak tahu. Begitu juga di kota Madinah, di kota Islam. Bukan dari antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Mahfudhah. Al-Mahfudhah itu artinya adalah daerah yang dijaga. Dan Nabi menyebutkan tidak ada jalan yang ada di kota Madinah kecuali ada 2 malaikat yang diutus ditugaskan oleh Allah untuk menjaganya. Maka dikala kita berada di tanah Madinah, kita harus berjaga-jaga. Coba bayangkan kalau malaikat yang senantiasa melihat keadaan kita berjaga-jaga, itu merupakan di antara salah satu nama kota Madinah. Makanya Nabi mengatakan, Allahumma man zalama ahlal Madinah. Ya Allah, siapapun yang zalim kepada penduduk Madinah atau membuat mereka menjadi takut, siapapun dia, baik mereka yang tinggal di Madinah atau mereka yang menjadi penduduk Madinah atau kita yang berada di kota Madinah, ingat akan hadis ini. Jangan pernah kita melakukan kezaliman atau membuat orang lain menjadi takut. Kita selalu memberikan kiasan. Contoh yang Islam, jangankan manusia. Jangankan manusia, pohon saja tidak boleh dicabut, tidak boleh kita injak. Binatang buruan tidak boleh kita jadikan mereka menanamkan rasa takut. Kita selalu memberikan contoh, misalnya burung-burung yang ada di kota Madinah, misalnya burung itu di kota Islam banyak tinggal di kota Madinah dan mereka bebas tinggal di kota Madinah. Apalagi kaum muslimin suka melihat burung-burung yang terbang ke sana ke sini. Burung saja tidak boleh kita tanamkan rasa takut kepadanya. Misalnya kita beli makanan di Marial, kemudian kita tabungkan makanan, kemudian burung-burung datang berdatangan, mereka makan. Tiba-tiba dikala mereka makan, kita tunjukkan mereka, wah, di
misalnya, sambil ada satu kameramen yang ada di samping supaya nanti pemandangannya indah. Itu diharamkan dalam agama, menunjukkan makhluk Allah yang bukan manusia itu tidak boleh. Apalagi kalau membuat takut makhluk Allah yang bernama manusia. Bisa dipahami, Profesor? Makanya burung saja, hewan saja tak boleh kita takut-takuti jika kita berada di kota Madinah. Apalagi kalau yang kita takuti itu adalah manusia. Awas kamu nanti, Ustaz. Kenapa kami tidak sampai ke Raudhah Ustaz? Awas nanti kalau sampai di kampung halaman kami cari Ustaz nanti. Misalnya, masalah yang terbesar kan itu kan. Biasanya banyak di antara kaum muslimin kasusnya sulit masuk ke Raudhah, tidak keluar musuhnya, maka yang mereka cari adalah Ustaznya. Nanti Ustaz kalau jumpa di kampung halaman akan kami cari Ustaz, karena Ustaz yang menyebabkan kami tak masuk Raudhah. Contoh, itu membuat rasa takut kepada manusia yang buat lisan. Begitu juga ancaman-ancaman yang lainnya, baik dengan lisan ataupun dengan tulisan. Ingat akan hadis Nabi, ingat akan doa Nabi, Allahumma man zalama ahlal madinati wa akhafahum. Ya Allah, siapapun yang melakukan kezaliman, zalim itu banyak macamnya. Ada orang yang zalim dengan lisan, ada orang yang zalim dengan tangan, ada orang yang zalim dengan tulisan, ada orang yang zalim kepada sesama, ada orang yang zalim kepada dirinya, ada orang yang zalim kepada Sang Pencipta. Itu semua masuk ke dalam kategori zalim. Jadi jangan kita anggap orang yang zalim itu diganggu kawan, kemudian diganggu dilakukan kezaliman itu tidak. Orang yang tidak sholat berjamaah di kala mereka berada di tanah haram, orang yang tidak beribadah di kala mereka berada di tanah haram, itu zalim namanya. Zalim kepada siapa? Zalim kepada dirinya sendiri. Bisa dipahami ya Pak Rizal? Jadi zalim itu banyak macamnya. Zalim kepada Allah Sang Pencipta, zalim kepada manusia, zalim kepada makhluk yang lain, dan orang yang paling banyak melakukan kezaliman itu adalah zalim terhadap dirinya sendiri. Jika kita berada di tanah haram, kita di sini bukan untuk melakukan kemaksiatan, bahkan kita di sini bukan untuk melakukan perkara-perkara yang melalaikan walau hukumnya mubah. Misalnya ada perkara yang mubah, boleh sebenarnya boleh kita lakukan, tapi di sini bukan untuk melakukan perkara yang mubah. Di sini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar nanti kita tidak menzalimi diri sendiri. Makanya di antara bentuk kezaliman ada orang yang zalim kepada dirinya, dan itu semuanya masuk di Islam. Apa kata Nabi? Kita kembalikan kepada hadis Nabi. Allahumma man zalama ahlal Madinah. Siapa siapapun yang zalim kepada penduduk Madinah, atau mereka yang tinggal di dalamnya, atau membuat mereka menjadi takut, apa ancamannya? Ada 3. Fa'akhidhu. Ucapan yang pertama, ya Allah, tanamkan rasa takut dalam kehidupannya. Dia akan merasa takut. Apa makna takut? Kalau bisa takut saja. Bisa jadi takut menghadapi masa depan, bisa jadi takut ada masalah, bisa jadi takut terhadap keluarga. Takut saya takut. Kemudian yang kedua, ini yang lebih berat lagi, wa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Dia berhak menerima laknat dari Allah, laknat dari malaikat, laknat dari manusia. Kalau Allah yang melaknat, malaikat yang melaknat, manusia yang melaknat, apa gunanya hidup? Laknat itu artinya adalah orang yang dijauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, maka disebut dengan laknat. Wa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Apa sambungan yang ketiga? Ancaman yang ketiga, la yaqbalu Allahu minhu sarfun wa la 'adlun. Allah tidak akan menerima ibadah yang dia lakukan. Itulah ancaman bagi mereka yang melakukan kezaliman. Kenapa demikian ikhwan Islam? Ini tanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kampung halaman Nabi, ini daerah Nabi, ini kota Nabi, ini tanah haram Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pantas seorang muslim ketika mereka berada di tanah haram Nabi, apalagi di sekitar Masjid Nabawi, apalagi dulu kota Madinah di zaman Nabi. Coba bayangkan ikhwan Islam, kalau kita berada di sini dulu, bisa jadi para sahabat mereka menginjakkan kaki di tempat yang kita injak. Bisa jadi dulu kita berjalan di tempat yang mana para sahabat atau Nabi berjalan di sana. Mulia yang berlisan penuh dengan kenangan dan sejarah yang paling indah, terutama di kota Madinah. Dikala kita mengenang kenangan-kenangan yang indah ini atau sejarah-sejarah yang luar biasa, maka akan membuat kita termotivasi beribadah, bukan melakukan hal-hal yang bisa mengurangi ibadah atau mengganggu orang lain. Oleh karena itu, makanya kita kembalikan lagi bahwa di antara salah satu nama kota Madinah itu adalah Al-Mahfuz.
sehingga tidak pantas kaum muslimin menamakan Madinah dengan Yasrib. Yasrib itu artinya hina, celaan, cacian, pembunuhan. Maka tak boleh kita menamakan Madinah dengan Yasrib. Madinah ini menjadi mulia, Madinah ini menjadi daerah yang mulia, bukan daerah yang bagus karena kemuliaan baginda Rasulullah SAW. Dan kita selalu mengatakan di Islam, di Madinah Nabi akan berada di dalamnya untuk selama-lamanya. Di Madinah ada keluarga Nabi SAW dan paling banyak keluarga Nabi di Madinah. Di Madinah terdapat orang-orang Muhajirin. Di Madinah terdapat orang-orang Ansar. Di Madinah terdapat para sahabat, dan di Madinah terdapat keturunan mereka semuanya. Keturunan Muhajirin yang paling banyak di Madinah, keturunan Ansar yang paling banyak di Madinah, keturunan sahabat yang paling banyak di Madinah, dan keturunan Nabi yang paling banyak di Madinah. Kalau sekiranya kita melakukan kezaliman terhadap orang yang tinggal di Madinah, bisa jadi mereka itu keturunan Nabi, atau keturunan Muhajirin, atau keturunan Ansar, atau keturunan sahabat Nabi SAW radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan Allah yang Islam, dikala Allah menjaga sahabat Nabi, Muhajirin, Ansar dan sahabat, Allah juga menjaga keturunannya. Salah satunya doa Nabi terhadap orang-orang Ansar. Apa kata Nabi SAW? Allahumma arham al-Ansar wa abna'i al-Ansar wa abna'i al-Ansar. Ya Allah, jagalah orang Ansar, jagalah anaknya, sayangi mereka semuanya, dan jaga anak dan keturunannya. Dan itu merupakan di antara kaidah umum Islam. Kita kalau menyayangi seseorang, kita akan menyayangi anaknya, kita juga akan menyayangi cucunya. Bisa dipahami seperti itu di Islam. Kita kalau mencintai seseorang, kita tidak akan mencintai dirinya, kita juga akan mencintai keturunannya, kita juga akan mencintai orang-orang yang dicintai. Salah satunya adalah kota Madinah, dan salah satunya adalah keturunan Nabi. Sebagaimana kita mencintai Nabi, kita mencintai keturunan Nabi, dan mereka banyak tinggal di sini. Sebagaimana kita mencintai Muhajirin, maka kita mencintai keturunan Muhajirin, dan mereka banyak di sini. Sebagaimana kita mencintai orang-orang Ansar, kita juga mencintai keturunan Ansar, dan mereka banyak di sini. Sebagaimana kita mencintai sahabat Nabi secara mutlak, siapapun yang dinamakan sahabat kita cinta, dan kita pun mencintai keturunan mereka, karena kemuliaan anak cucunya tergantung kepada kemuliaan kakek nenek moyangnya. Dan itu perkara biasa. Contoh misalnya, kami contohkan dalam Al-Quran bagaimana Allah menjaga. Dan penjagaan Allah itu kadang-kadang Allah menjaga anak keturunan bukan karena anak dan keturunannya, tapi karena Allah menjaga kakek neneknya yang mulia. Kita contohkan misalnya di dalam Al-Quran yang di dalam surah Al-Kahfi. Ini adalah surat yang paling penting ya untuk kita bersama. Dalam surah Al-Kahfi itu ada 4 cerita. Surah Al-Kahfi itu juga surat yang dianjurkan bagi kita membacanya di hari Jumat, esok hari Jumat. Dan di antara salah satu sunnahnya berselawat kepada Nabi, dan di antara salah satu sunnahnya cepat datang ke masjid, dan salah satu sunnahnya tidak boleh tidur di dalam masjid, terutama di kala nanti khutbah Jumat. Kemudian tidak boleh juga ikhwat lisan di kala kita meletakkan lutut kita di atas, kemudian kita ikat dengan tangan duduk seperti itu, dipeluk, jadi kaki kita terpeluk, maka itu jaga-jaga ikhwat lisan. Itu di antara sunnah di kala di hari Jumat. Dan salah satunya adalah baca surah Al-Kahfi. Salah satunya adalah baca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi itu indah. Semuanya cerita dari awal sampai terakhir cerita. Jadinya ada 4 cerita. Salah satu ceritanya yang pakai Islam ada cerita antara Nabi Musa dengan Khidir. Khidir ini nanti ada seorang wali. Para ulama mereka berbeza. Ada yang menyebutkan wali, ada yang menyebutkan Nabi. Bagaimanapun ikhwatul Islam, mana yang